Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hoiri Hayu Fausnun, NIM 22148, PSP Angkatan 18, Fakultas Farmasi Universitas Jember, akan mempresentasikan resume kuliah tamu kefarmasian di bidang produksi obat tradisional PT Agarikus Sido Makmur Sentosa atau Asimas dengan pemateri Bapak APT Fuma Aji Putra Pratama SPAM. Yang pertama yaitu biografi pemateri. Bapak pemateri yaitu Bapak Fuma Aji Putra Pratama SPAM APT, tempat tanggal lahir Lumajang 8 September 1990. Untuk profesinya yaitu bekerja pada PT Agarikus Sido Makmur Sentosa tahun 2013 sampai sekarang, eh, meliputi manajer produksi, manajemen representatif, marketing advisor, dan marketing manajemen at- atau marketing manager. Untuk yang pertama untuk selanjutnya yaitu profil PT Asimas. PT Agarikus Sido Makmur Sentosa atau Asimas adalah perusahaan yang bergerak di bidang makanan, obat-obatan tradisional atau herbal, kosmetik dan pabrikan yang telah mendapat izin dari Kementerian Kesehatan dan Badan Pengawasan Obat dan Makanan yaitu BPOM. Seluruh proses produksi di PT Asimas telah menerapkan sistem produksi yang terstandar, terkontrol, higienis, dan terjamin mutu serta kualitasnya. PT Agarikus Sido Makmur Sentosa atau Asimas beralamat di Jalan Inspektur Polisi Suwoto nomor 5 sampai 8, Badali, Lawang, Kalianyar, Sidodadi, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Untuk standarisasi PT Asimas, yaitu PT Asimas sangat mengedepankan mutu dan standar kualitas produk, sehingga melakukan berbagai sertifikasi untuk menunjukkan komitmen terhadap mutu dan kualitas produk yang diproduksi. Sertifikasinya meliputi GMP, TPOTB atau cara pembuatan obat tradisional yang baik, standar kaidah CPKB atau cara pembuatan kosmetik yang baik, sistem jaminan halal atau SJH MUI, dan sertifikat ISO serta HACCP. Kemudian, PT Asimas memiliki izin industri obat tradisional nomor HK.02.06 IOT garis miring 5 garis miring 0305 2016 serta izin industri kosmetik nomor HK.02.06 garis miring 5 garis miring 02 11 garis miring 2016. Untuk produk PT Asimas sendiri, produk yang dapat dikembangkan di PT Asimas itu ada beberapa, antara lain suplemen yang terdiri dari tablet, meliputi ekstrak powder dan formulasi, kapsul yang meliputi ekstrak powder dan formulasi, sachet powder dan liquid, serta pangan fungsional yang meliputi teh celup, powder, sirup atau liquid, dan kosmetika, yaitu krim, lotion, serum, dan masker. Untuk contoh produk yang dipasarkan atau diproduksi oleh PT Asimas yaitu Aritrifit. Aritrifit ini merupakan obat tradisional yang dapat meringankan nyeri di persendian. Untuk Jovenus atau jamur dewa sendiri yaitu obat tradisional yang dapat meningkatkan daya tahan tubuh. Atau selanjutnya ada Agaric Herbal Drink. Agaric Herbal Drink merupakan minuman yang mempunyai manfaat memelihara daya tahan tubuh. Selanjutnya ada EL Skin EWP, yaitu suplemen makanan. Perkembangan industri di era digital sendiri yaitu saat ini telah bergeser menuju era digital 4.0, di mana potensi market semakin besar yang membuat distribusi dan pemasaran produk semakin mudah, sehingga potensi pengembangan produk herbal atau obat tradisional semakin bagus, serta masyarakat telah teredukasi terkait back to nature. Untuk itu, apoteker perlu mengembangkan potensinya dalam edukasi atau pengembangan produk herbal atau obat tradisional. Kemudian, tantangan apoteker di era digital ini yaitu yang pertama yaitu banyaknya produk ilegal di pasaran. Karena eranya teknologi sudah berkembang pesat dan eranya sudah menuju digital sehingga produk ilegal di pasaran itu mudah ditemukan. Selanjutnya itu yaitu tahap panjang dalam scale up produk dan perizinan. Tahapan panjang dalam administrasi izin edar ini
eee, tentunya, membuat, pengembangan produk herbal atau obat obat tradisional sedikit, terhambat. Yang ketiga yaitu edukasi yang kurang ilmiah atau minimnya bukti klinis terhadap produk herbal atau pangan fungsional. Yang keempat yaitu banyak sekali penelitian di kampus yang belum dikembangkan menjadi produk. Eee, Selanjutnya yaitu perkembangan produk bahan herbal, jamu, dan obat tradisional. Di Indonesia sendiri memiliki potensi kekayaan hayati yang besar, di mana terdapat 30.000 spesies tanaman yang ada di Indonesia. Di antaranya hanya 9.600 yang diketahui manfaat dan hanya 300 tanaman yang digunakan sebagai bahan baku obat dan bahan baku obat tradisional. Populasi masyarakat Indonesia yang besar dan banyak ini membuat potensi pasar untuk produk herbal itu tinggi dan besar, serta daya daya beli masyarakat yang tinggi, sehingga produk herbal dan obat tradisional ini sangat pesat perkembangannya. Menurut Likasdes tahun 2010, 50% masyarakat Indonesia menggunakan jamu dan 96% merasakan manfaatnya. Selanjutnya yaitu perkembangan produk bahan herbal, jamu, dan obat tradisional. Jamu sendiri telah menjadi budaya dan diikuti dengan adanya tren back to nature, maka potensi jamu atau herbal semakin meningkat tiap tahunnya. Pangsa pasar, obat tradisional dan customer health meningkat signifikan setiap tahunnya, sehingga perlu ditingkatkan bukti ilmiah atau penelitian terhadap jamu. Pangsa pasar obat tradisional di Indonesia setiap tahunnya relatif meningkat stabil pada angka 9,8% per tahun. Kemudian di sini pertumbuhan obat tradisional semakin besar tiap tahunnya. Untuk pasar global obat tradisional sendiri yaitu penggunaan obat herbal sudah mapan dan untuk tujuan kesehatan sudah dilakukan di negara Cina. Sedangkan di negara Jepang 50-70% jamu itu telah diresepkan. Untuk omset produk obat tradisional di pasar global sekitar 1.308,350 miliar dolar Amerika Serikat dan diproyeksikan 5 tahun ke depan sekitar 200.018.940 miliar dolar Amerika Serikat pada 2026 dengan perkiraan pertumbuhan 6,7% per tahun. Untuk pengaruh media digital atau internet terhadap perkembangan obat tradisional, yaitu kemajuan media digital mempermudah konsumen mencari alternatif pengobatan herbal sehingga meningkatkan demand konsumen. Media digital ini juga dapat merubah gaya hidup dan metode konsumsi orang secara global. Kemajuan teknologi mempermudah konsumen dalam mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan bagi brand owner semakin mudah dalam membidik pasar sesuai segmen. Di Ah, di tabel ini atau di statistika ini nilai transaksi e-commerce tahunnya semakin meningkat. Karena itu, maka demand konsumen untuk pengobatan herbal juga semakin meningkat. Untuk produk dan tahap pengembangan bahan alam. Bahan alam berpotensi dikembangkan menjadi produk yang beraneka ragam, mulai dari pangan fungsional, ekstrak bahan alam, sediaan herbal, kosmetik, dan suplemen kesehatan. Untuk obat tradisional atau pangan yang diedarkan di Indonesia wajib memiliki izin edar. Investasi dalam pembangunan industri obat tradisional atau industri farmasi membutuhkan investasi yang tidak sedikit, sehingga cara tercepat untuk memiliki produk atau brand sendiri dilakukan dengan kerjasama dengan industri maklon. Kemudian sebagai apoteker, memiliki potensi dan ilmu yang lebih unggul dalam menilai dan melakukan riset pasar untuk membentuk produk yang unik, tepat sasaran, dan tepat guna. Selanjutnya yaitu definisi pangan fungsional. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang diperuntukkan
sebagai pangan atau minuman bagi konsumen termasuk bahan dalam proses produksinya. Dengan pangan fungsional adalah pangan olahan yang mengandung satu atau dua lebih komponen pangan yang berdasarkan kajian ilmiah mempunyai fungsi fisiologis tertentu di luar fungsi dasarnya dan tidak membahayakan tapi bermanfaat bagi kesehatan manusia. Untuk regulasi obat tradisional di Indonesia sendiri, yaitu obat tradisional atau pangan yang akan diedarkan di wilayah Indonesia wajib memiliki izin edar. Untuk mendapatkan izin edar, produk harus didaftarkan di Badan POM. Kemudian, Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik melakukan evaluasi mutu keamanan dan khasiat produk sesuai dengan kategori produk yang didaftarkan. Berikut Perka BPOM tentang kriteria dan tata laksana registrasi obat bahan alam. Yang pertama ada praregistrasi, kemudian ada registrasi atau pre-market evaluasi, serta evaluasi. Evaluasi ini dapat berisi penolakan atau tambahan data atau persetujuan izin edar. Selanjutnya, tahap kunci dalam hilirisasi produk herbal yaitu yang pertama preformulasi. Riset dan khasiat dan data empiris dari suatu bahan herbal dibutuhkan. Kemudian dikumpulkan jurnal ilmiah serta ditentukan dosis efektif. Kemudian dalam formulasi, menemukan bentuk sediaan, menerapkan data empiris, mencari ajuvan atau bahan tambahan yang tepat, menyesuaikan dengan standar mutu produk jadi BPOM, menyesuaikan dengan feasibilitas produksi. Kemudian desain dan stabilitas tes. Dalam desain dan stabilitas tes ditentukan desain yang tepat, dipertimbangkan stabilitas produk, dilakukan 6 bulan ASIS cleared test, kemudian mempertimbangkan resep market dan kompetitor, serta varian isi produk. Validasi produk terdiri dari membuat pilot dan produksi, yaitu 1/10 besaran batch, uji kualitas produk jadi sesuai Perka BPOM, dan uji produk untuk kebutuhan registrasi. Registrasi sendiri menyusun dokumen registrasi serta memantau evaluasi BPOM. Larangan dalam obat tradisional dilarang mengandung etil alkohol dengan kadar lebih dari 1% kecuali bentuk tinktur yang pemakaiannya dengan pengencerannya dalam bentuk kod. Kemudian bahan kimia obat dilarang ada di obat tradisional, narkotika atau psikotropika juga, serta bahan lain yang berdasarkan pertimbangan kesehatan akan membahayakan kesehatan. Kemudian dilarang menggunakan tumbuhan atau hewan yang dilindungi. Untuk bentuk sediaan yang dilarang di obat tradisional ada intravaginal, tetes mata, parenteral, suppositoria kecuali obat tradisional untuk wasir. Untuk obat tradisional juga dilarang adanya isolat. Isolat seperti isolat spirulina, anetol yang ada di minyak telon, serta terminol yaitu bahan aktif sintetik yang bersifat iritan. Untuk sekilas tentang strategi pemasaran, yang pertama itu marketing zaman dulu itu memiliki prinsip apabila produk ingin jalan di pasar, maka memerlukan produk budget yang besar seperti produk konvensional dan F&B manufaktur. Tetapi dengan media digital sekarang mengubah prinsip tersebut sehingga promosi lebih tertarget, spesifik, murah, dan terukur. Untuk target market pun harus dianalisa, disurvei untuk menentukan produk yang tepat. Media digital dan profil penjualan online adalah media yang penuh akan persaingan produk atau red ocean produk, sehingga margin keuntungan produk akan kecil. Untuk itu, butuh produk yang unggul, yang memiliki value dan daya saing yang berbeda, sehingga dapat mendatangkan market baru atau blue ocean market, sehingga perlu adanya inovasi teknologi dan knowledge. Untuk tantangan dalam perencanaan hilirisasi produk yang pertama adalah hal yang terpenting adalah market atau pemasaran. Sebagus apapun apabila tidak dipasarkan dengan tidak tepat, maka tidak ada yang mau mencobanya. Kemudian kualitas dan khasiat produk menjadi bukti penting karena sebagus apapun program marketing, apabila produk tidak berkualitas, maka brand dan konsumen itu tidak akan loyal. Kemudian untuk kendala perizinan diharapkan pihak marketer lebih bersabar dan prepare, serta tidak hanya mengandalkan momentum sesaat saja. Kemudian konsep produk yang cocok dengan
Segmentasi pasar atau target pasar akan semakin mudah diterima, sehingga riset pasar tuh sangat penting untuk dilakukan. Yang kelima, memiliki produk dengan nilai keunikan yang tinggi. Dengan adanya nilai keunikan yang tinggi ini, sehingga dapat menjadi value atau unique selling proposition yang tepat. Berikut presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.